Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulul Iman, landasan-landasan iman dari kitab dan sunnah, dan kita telah memulai pembahasan tentang iman kepada malaikat, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang yang pertama definisi malaikat, ya, siapa itu malaikat. Malaikat adalah jam'u malak, jamak dari kata malak, dan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya yang mampu untuk merubah bentuk, menjelma menjadi bentuk-bentuk yang lain, dan mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar, kemampuan yang luar biasa untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan jumlah mereka sangat banyak sekali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat-sifat mereka yaitu mereka la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat kuat dan bentuk mereka juga sangat besar, dan di atas sifat mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu mereka mempunyai sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, bahkan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, dan mereka mempunyai bentuk yang sangat indah, ya. Ini sudah ma'ruf sejak dahulu ketika para wanita yang melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan ma hadza bashar, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ya. Ini tidaklah melainkan malaikat yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya sejak dahulu terkenal bahwasanya malaikat itu sangat rupawan, ya. Dan mereka tidak disifatkan sebagai wanita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka adalah perempuan, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum. Mereka menjadikan malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, inatha, ya, para perempuan, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, ya, mereka akan ditulis persaksian mereka dan akan ditanya. Juga Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, mereka menamakan malaikat dengan namaan perempuan, ya. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang kedudukan iman kepada malaikat, dan kita sebutkan bahwasanya iman kepada malaikat adalah rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang tidak sah keimanan seorang jika mereka tidak beriman kepada malaikat. Maka pada hari ini, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, azanillahu wa iyyakum, kita akan membahas tentang kaifiyatul iman bil malaikah. Bagaimana cara beriman kepada malaikat, ya. Cara yang benar mengimani malaikat. Al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat, mencakup beberapa perkara yang harus untuk kita ketahui dan harus untuk kita realisasikan, karena tidak sempurna keimanan kepada malaikat ini kecuali dengan hal-hal berikut. Yang pertama, al-iqraru biwujudihim, ya, meyakini adanya mereka, ya, adanya mereka, wastasdiqu bihim, dan membenarkan bahwasanya mereka benar-benar ada sebagaimana yang tertera dalam nas-nas, ayat-ayat dari dan hadis-hadis yang banyak kita sebutkan sebelumnya. Dan juga kita meyakini bahwasanya iman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman, dan tidak sah keimanan seseorang jika tidak mengimani kepada malaikat ini. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita mengimani kepada keberadaan mereka, bahwasanya tidak sah keimanan seorang kecuali jika mereka beriman kepada malaikat, kita juga mengimani bahwasanya jumlah mereka sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini juga dijelaskan dalam beberapa nas, di antaranya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia. Junuda rabbika di sini para ahli tafsir mengatakan bahwasanya mereka adalah para malaikat, tentara-tentara Allah, yaitu para malaikat. Ya, tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya karena saking banyaknya, ya, saking banyaknya sehingga tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Dalam hadis cerita Rasulullah SAW tentang Isra dan Mi'raj yang tertera dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Malik bin Sa'sa'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan, "Tsumma rufi'a li al-baitul ma'mur." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur. Ya. Fakultu, maka aku berkata, "Ya Jibril, ma hadha?" Ya. Wahai Jibril, apa ini? Ya. Baitul Ma'mur itu rumah yang ramai. Al-bait itu rumah, adapun ma'mur artinya yang ramai. Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, ma hadha?" Ya. Apa ini? Kata Jibril, "Hadha al-baitul ma'mur." Ini adalah rumah yang ramai atau Baitul Ma'mur, yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alf malakin. Setiap hari, ya, Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh 70.000 malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhira ma alaihi. Jika mereka, ya, sudah keluar, tidak pernah kembali lagi, ya, sampai yang terakhir masuk. Artinya, ya, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur ini dan tidak pernah setelah itu masuk, karena yang masuk adalah malaikat-malaikat yang lain. Ya. Dunia ini umurnya sudah berapa ribu tahun, ya, dan setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah, ya, kembali lagi, tidak pernah mendapat giliran lagi untuk masuk ke Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan bahwasanya jumlahnya mereka sangat banyak sekali. Juga, ya, di antara hadis yang menunjukkan banyaknya para malaikat ini adalah hadis dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin." Ya, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam yang diperlihatkan kepada para manusia sehingga mereka merasa ketakutan, ya, dan mereka akhirnya tunduk. Mereka ketakutan karena jahanam itu didatangkan, laha sab'una alfazimam. Jahanam itu mempunyai 70.000 tali. Ya. Ketika ditarik neraka jahanam kepada mahsyar, jumlah tali dari neraka jahanam ini ada 70.000. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurruna. Setiap satu tali dari 70.000 tali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ya, berarti jumlah mereka sangat banyak sekali. Dan dua hadis ini, yaitu tentang masuknya 70.000 malaikat ke Baitul Ma'mur setiap hari, dan hadis bahwasanya neraka jahanam akan didatangkan yang talinya sebanyak 70.000 tali dan setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Dua hadis ini menunjukkan, ya, betapa banyaknya jumlah, ya, malaikat. Ya, itu baru yang bertugas untuk menarik tali jahanam dan yang masuk ke Baitul Ma'mur, belum lagi jumlah malaikat-malaikat yang lain yang ditugaskan untuk menjaga para manusia, yang menjaga makhluk-makhluk yang lain yang tentunya tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ikhwan dan akhwat azzani Allah wa iyyakum. Ya, yang pertama tadi kita mengimani wujud mereka, bahwasanya mereka benar-benar ada, dan mengimani malaikat ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Yang kedua, mengimani bahwasanya jumlah mereka sangat banyak. Yang ketiga, iqrar lahum bimaqamatihim al-'azimah inda rabbihim. Ya, menetapkan bahwasanya mereka mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat memuliakan malaikat ini
dan mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah wa qalu ittakhadar rahman walada. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Rahman mengambil anak. Subhanah, Maha suci Allah Subhanahu, bal ibadum mukramun, ya. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia, yaitu para malaikat, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan, ya, perintah, apa yang diperintahkan kepada mereka. Juga Allah berfirman bi aidi safarah, ya, di tangan para malaikat kiramin bararah, ya, yang mulia dan berbakti, ya. Di sini disebutkan bahwasanya mereka adalah malaikat yang mulia. Juga Allah berfirman falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yas'amun, ya. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka selalu bertasbih siang dan malam dan mereka tidak pernah merasa bosan. Disebutkan bahwasanya para malaikat ini berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kemuliaan untuk mereka, ya. Kemuliaan untuk para malaikat karena mereka selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah merasa bosan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan menyebutkan malaikat ini dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah was-saffati saffa, ya, malaikat yang bersaf-saf, wal fazzajirati zajra, yang menggiring awan ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fattaliyati dzikra, yang membacakan peringatan. Juga firman Allah tentang para malaikat fal fariqati farqa, ya, malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil, fal mulqiyati dzikra, yang menyampaikan peringatan. Dan banyak sekali, ya, bentuk-bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan tentu orang yang membaca Al-Quran bisa mengetahui bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, malaikat-malaikat ini dan menyebutkan bahwasanya mereka adalah makhluk yang mulia. Ya, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beribadah, tidak pernah merasa capek dan tidak pernah merasa bosan. Kemudian berikutnya adalah i'tiqadu tafadulihim. Ya, di antara cara beriman kepada malaikat, kita meyakini bahwasanya malaikat ini derajat mereka tidak sejajar semuanya, ya. Yang wa adamu tasawihim fil fadli wal manzilah indallah. Mereka juga bertingkat-tingkat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia, ya. Mereka ada yang para rasul, ya, ada para orang-orang soleh dan ada yang di bawah mereka, itu para wali. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, para rasul dari kalangan malaikat juga dari kalangan manusia. Innallaha sami'un basir. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai malaikat-malaikat pilihan sebagaimana Allah mempunyai, ya, rasul-rasul pilihan dari kalangan manusia. Juga Allah berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah, ya, tidak akan menyombongkan diri Isa, ya, Al-Masih, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, walal malaikatul muqarrabun, juga para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang mereka punya sifat muqarrabun, ya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya malaikat al-muqarrabun ini, orang malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, lebih mulia daripada selain mereka. Dan afdalul malaikah al-muqarrabuna ma'a hamalatil arsy. Ya. Yang malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikat pemikul arsy. Dan malaikat yang paling afdal dari malaikat-malaikat yang dekat dengan
Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 3 malaikat yang tertera penyebutan mereka dalam doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca iftitah salat lail, yaitu Nabi SAW selalu membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi dan yang mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. 3 malaikat ini adalah malaikat yang paling mulia dari malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Dan malaikat yang paling mulia dari 3 malaikat ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Karena kemuliaan malaikat Jibril ini sesuai dengan kemuliaan tugas yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat Jibril ini berkali-kali dalam Al-Qur'an, melebihi daripada penyebutan malaikat-malaikat yang lain, dan Allah menamakannya dengan nama yang sangat mulia dan memberinya sifat yang paling baik. Di antara nama Jibril, malaikat Jibril alaihissalam adalah Ar-Ruh. Allah Ta'ala berfirman, nazala bihir ruhul amin. Turun membawanya Al-Quran, Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril. Juga Allah berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun. War-ruh, juga Ar-Ruh yaitu Jibril. Disebutkan secara khusus, padahal Jibril termasuk malaikat. Tanazzalul malaika war-ruh. Turun para malaikat, juga Ar-Ruh yaitu Jibril pada malam Lailatul Qadar. Juga nama Ruh ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril, yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna ilaiha ruhana. Maka kami utus kepadanya, yaitu Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam, ruhana, roh kami, yaitu Jibril alaihissalam, fatamatsala laha basyaran sawiyya, yang menjelma kepadanya menjadi manusia yang sempurna. Ketika Jibril mendatangi Maryam alaihissalam. Warada mudhafan, dan juga kata ruh, yaitu nama malaikat Jibril ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik. Katakanlah, diturunkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini, roh ini adalah Jibril, Al-Quds adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal Quds, Al-Quds ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang benar dari pendapat para ahli tafsir. Dan di antara tanda mulianya malaikat Jibril, karena kita sebutkan bahwasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya itu adalah perkataan rasul yang mulia, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah pemilik arsy yang mulia, muta'in tsumma amin. Muta' yaitu ditaati, malaikat Jibril ini ditaati di hadapan, di tengah-tengah para malaikat, dan sangat terpercaya. Ini adalah sifat-sifat malaikat Jibril dalam Al-Quran. Juga firman Allah, allamahu syadidul quwa. Diajarkan oleh syadidul quwa, yaitu malaikat Jibril yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, dzu mirratin fastawa. Yang mempunyai bentuk yang sangat indah. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati bahwasanya malaikat Jibril ini malaikat yang mulia dan mempunyai kekuatan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Jibril ini ditaati di langit, di tengah-tengah para malaikat, dan dia adalah malaikat yang amin al-wahyi, yang dipercaya untuk membawa wahyu, dan dzu mirrah juga. Beliau malaikat Jibril adalah malaikat yang mempunyai bentuk yang sangat indah. Kemudian ikhwan dan akhwat, berikutnya kewajiban kita terhadap para malaikat adalah mualatuhum, memberikan loyalitas dan kecintaan kepada mereka, wal hadaru min adawatihim, dan berhati-hati dari memusuhi para
malaikat, ya. Karena malaikat ini termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, bahkan ya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah durhaka. Dan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan adalah wali untuk ya, sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Ya, seorang ya kaum mukminin harus saling mencintai, harus saling tolong menolong, harus saling membantu. Dan malaikat adalah termasuk ya kaum mukminin yang harus kita memberikan loyalitas kita kepada mereka. Karena mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka adalah makhluk yang tidak pernah melanggar ya sekalipun apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan para malaikat juga mereka sangat sayang dan sangat loyalitas ya kepada, sangat cinta kepada para rasul dan orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulah. Ya. Jika keduanya yaitu istri Nabi Aisyah dan Hafsah ya bersepakat untuk ya membuat tipu daya ya kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, ketika keduanya berbohong tentang bau mulut Rasulullah SAW yang minum madu di istrinya yang lain. Dan ini terjadi di antara istri-istri Rasulullah, ada kecemburuan dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan ini adalah tabiat wanita yang wajar, yang mana wanita memang mempunyai kecemburuan yang sangat besar, dan ini juga terjadi pada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat ini teguran kepada Aisyah dan Hafsah yang bersepakat untuk membohongi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini Allah mengatakan wa in tadhahara alaihi, jika keduanya bersepakat untuk membohongi Rasulullah, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin, maka sesungguhnya ya penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Jibril dan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang soleh yang beriman. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ya. Dialah yang berdoa untuk kalian, juga para malaikatnya, agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Juga firman Allah, innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqam, kemudian mereka istiqamah, konsisten di atas keimanan tersebut, tatanazzalu 'alaihim malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, ya janganlah kalian sedih dan janganlah kalian merasa takut, yaitu ketika orang-orang beriman sudah sampai sakaratul maut, malaikat akan turun menghibur orang-orang yang beriman. Maka wajib bagi kita untuk memberikan loyalitas, kecintaan kita kepada para malaikat, ya. Karena ya mereka juga mencintai orang-orang yang beriman, dan para malaikat selalu memohon ampun untuk orang-orang yang beriman, juga kepada para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, malaikat selalu mendoakan untuk mereka. Dan Allah memperingatkan kepada kita jangan sampai ada yang memusuhi malaikat, dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan ya, mereka yang mengaku Islam dari kelompok Syiah, ya, mereka membenci malaikat Jibril, ya, karena mereka memang asalnya adalah Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, mereka membenci malaikat Jibril. Dan di antara keyakinan orang Syiah, orang-orang Rafidah yang sesat, bahwasanya mereka mengatakan malaikat Jibril ini salah menyampaikan wahyu. Seharusnya mereka menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi mereka malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Ini adalah bentuk ya kesesatan yang dimiliki oleh kelompok Syiah dan Rafidah. Allah memperingatkan ya tidak bolehnya membenci para malaikat dan memusuhi mereka, yaitu firman Allah, man kana aduwalillah, ya barang siapa menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan musuh malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan musuh untuk rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikail, musuh memusuhi Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya memusuhi malaikat sama dengan memusuhi Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Karena malaikat ini tidaklah ya, melakukan sesuatu kecuali berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memusuhi para malaikat, berarti mereka memusuhi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, cara yang benar beriman kepada malaikat adalah meyakini bahwasanya malaikat ini ya meskipun mereka mempunyai bentuk yang besar, mereka mempunyai kemampuan yang hebat, kita tetap harus mengakui bahwasanya mereka hanyalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini tidak mempunyai ya kemampuan tersendiri untuk mengatur ya alam ini, ya mengatur takdir. Ya, mereka hanya mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, mereka hanyalah tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan segala kendali urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Maka tidak boleh ya siapapun untuk memalingkan ibadah kepada para malaikat ini. Tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh memalingkan ibadah kepada para malaikat, dan wajib untuk mengikhlaskan, memurnikan ya, segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena tidak ada sekutu bagi Allah baik dalam rububiyahnya, mengatur alam ini, menghidupkan, mematikan, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat hanya menjalankan apa yang Allah tugaskan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hal ini, ya, wala ya'murakum, dan Nabi tidaklah memerintahkan kepada kalian an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ya. Nabi tidaklah menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi ini sebagai tuhan-tuhan, ya. Aya'murukum bil kufri ba'da antum muslimun? Apakah ya Nabi menyuruh untuk kalian melakukan kekufuran setelah kalian ya, masuk ke dalam agama Islam? Juga firman Allah, wa qalu ittakhadar rahman walada. Ya. Mereka, orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak. Subhanahu, maha suci Allah, bal ibadun mukramun. Mereka, para malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul, tidak pernah mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang di hadapan para malaikat, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'un. Ya. Para malaikat ini tidak bisa memberi syafaat illa liman irtada, kecuali untuk siapa yang diridhai, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Ya. Dan mereka para malaikat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul minhu, maka barang siapa di antara mereka yang mengatakan bahwasanya aku adalah ilah, aku adalah Tuhan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, fadzalika najzihi jahannam, maka kami akan beri dia balasan dengan neraka jahannam. Kadzalika najzidz zalimin, demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Maka tidak boleh memalingkan ibadah kepada para malaikat ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan manusia untuk beribadah kepada malaikat, ya, akan tapi ya Allah merintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membantah ya perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya malaikat ini adalah banatullah, ya, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mensucikan dirinya dari hal tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya para malaikat ini adalah hamba-hamba yang mulia, yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi, ya, untuk diberi syafaat, yaitu ahlut tauhid, ya, karena Allah tidak akan ridho kecuali ahlut tauhid, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat tadi Allah menjelaskan balasan, ya, bagi siapa yang mengaku sebagai Tuhan, bahwasanya balasannya adalah neraka Jahannam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat ini adalah hamba-hamba yang
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu kecuali atas perintah dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh memalingkan ibadah kepada para malaikat, ya, meskipun mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi selainnya, ya, apalagi selainnya dari orang-orang yang dianggap sebagai wali atau dianggap sebagai orang-orang yang soleh. Kemudian ikhwan dan akhwat hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum, cara yang benar beriman kepada malaikat yaitu al-imanul mufassal biman ja'at tasrih bi dzikrihim. Ya, mengimani secara terperinci dari malaikat-malaikat yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengimani bahwasanya ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Malik, penjaga neraka, ya, Harut dan Marut yang turun, ya, sebagai ujian untuk manusia yang mengajarkan sihir. Kemudian di sini disebutkan Ridwan, ya, namun sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Ridwan ini adalah nama malaikat, yaitu penjaga surga. Namun yang ada dalam hadis-hadis adalah khazinul jannah atau penjaga surga saja. Ya, Ridwan ini tidak tertera dalam hadis yang sahih. Wa munkar, ya, munkar dan nakir ini tertera dalam hadis yang sahih. Dan ya selainnya jika tertera ada namanya dalam Al-Quran atau sunnah yang sahih, maka kita harus mengimani nama-nama tersebut. Kemudian juga dalam nas-nas Al-Quran dan hadis disebutkan beberapa sifat, ya, para malaikat, di antaranya adalah Raqib dan Atid, ya, yang selalu ada dan selalu hadir, ya, selalu menyaksikan. Raqib itu selalu mengawasi dan Atid ini selalu hadir, ya, yang selalu menulis, ya, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, yang menulis kebaikan dan keburukan yang dikerjakan oleh Bani Adam. Dan juga kita harus mengimani, ya, bahwasanya mereka punya tugas-tugas tertentu, ya, di antaranya malakul maut, ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ada malakul jibal, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung-gunung, ya. Di sini disebutkan, atau malaikat-malaikat yang disebutkan tugas mereka secara global, ya, di antaranya hamalatul arsy, ya, para malaikat, para pemikul arsy. Disebutkan dalam hadis bahwasanya bentuknya pemikul arsy ini salah satu dari mereka antara pundak dan telinganya, ya, daun telinganya itu sepanjang 700 tahun perjalanan. Wal kiramul katibin, juga di antara tugas-tugas para malaikat yaitu malaikat yang mulia yang selalu menulis perbuatan manusia. Wal muwakkalin bihifdzil khalq, di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia, dan yang sahih bahwasanya setiap manusia itu punya 4 malaikat, ada satu di kanan, satu di kiri, dan satu di depan dan satu di belakangnya. Kemudian malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga janin-janin yang ada di dalam rahim-rahim para wanita. Juga di antara para malaikat yang ada yang ditugaskan untuk tawaful baitil ma'mur, yang masuk setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Wal malaikat sayyahin, dan malaikat yang selalu berkeliling, ya, mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Dan malaikat-malaikat yang lain yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita imani secara terperinci, ya, semuanya sesuai dengan apa yang tertera dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, juga yang tertera dari nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, tugas-tugas mereka. Dan adapun secara terperinci tentang tugas-tugas malaikat ini adalah kita akan sebutkan insya Allah secara ringkas, atau ya karena masih ada waktu kita lanjutkan saja. Wadhaiful malaika, pembahasan berikutnya adalah tugas-tugas, ya, malaikat. Tadi kita terangkan tentang kaifiyatul iman, ya, cara beriman kepada para malaikat. Di sini disebutkan 7 perkara. Yang pertama, iqrar biwujudihim, ya, meyakini bahwasanya mereka benar-benar ada dan
beriman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman, dan tidak sah iman kita kecuali kita beriman kepada para malaikat. Dan yang kedua, meyakini bahwasanya jumlah mereka sangat banyak sekali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwasanya mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, meyakini bahwasanya mereka tidak sejajar dalam kedudukan tersebut. Ada malaikat muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat pemikul arsy. Kemudian yang paling afdal, yang paling mulia dari para malaikat ada tiga, Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian wajib bagi kita untuk memberikan loyalitas, kecintaan kepada para malaikat, karena mereka juga adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman, makhluk yang beriman, yang mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa beristighfar, meminta ampun untuk orang-orang yang beriman. Dan yang paling penting juga kita meyakini bahwasanya malaikat ini adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Mereka tidak punya hak untuk diibadahi, ya. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengatur alam ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah beriman secara terperinci, ya, dari nama-nama mereka, dari tugas-tugas mereka yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, adapun pembahasan terakhir dari iman kepada malaikat ini adalah tentang wadhaiful malaikah, tugas-tugas para malaikat. Ya, malaikat adalah jundun min junudillah. Mereka adalah tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas yang mulia, ya. Tugas-tugas yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara sempurna, ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, ya, kepada para rasul, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allah berfirman, nazala bihir ruhul amin, ya, turun membawanya, membawa Al-Qur'an, ar-ruh, malaikat yang amin, yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Juga telah berlalu kita sebutkan bahwasanya, ya, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disifati bahwasanya malaikat Jibril ini mempunyai, ya, kekuatan yang besar dan terkenal dengan, ya, amanahnya al-amin, ya, muta', ya, ditaati di tengah-tengah para malaikat. Dan tidak pernah Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali, ya. Pertama di Mekah, ya, dia lihat di ufuk, lihat Jibril mempunyai 700 sayap, satu sayapnya saja menutup antara langit dan bumi, dan berjatuhan dari sayapnya itu mutiara, ya, permata dan berlian. Juga Rasul pernah melihat dia dalam bentuk aslinya di atas langit ketujuh. Ya, itu yang pertama yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Di antara para malaikat juga ada yang ditugaskan untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu Mikail alaihissalam. Dan disebutkan dalam Al-Quran, man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul kafirin. Mikail ini disebutkan dalam ayat tadi. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat dan rasulnya, juga Jibril dan Mikail, sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Maka Mikail ini adalah malaikat yang mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di sini disebutkan secara khusus namanya setelah Jibril. Dan, ya, disebutkan secara khusus, padahal Allah sudah menyebutkan malaikat, namun disebutkan secara khusus lagi Jibril wa Mikail. Juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam doanya yang selalu dipanjatkan setiap malam, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya 3 malaikat ini adalah malaikat yang paling
mulia. Kemudian di antara para malaikat ada yang bertugas untuk meniup trompet, ya, meniup sangkakala, yaitu Israfil alaihissalam, dan ini adalah ya malaikat yang ketiga yang paling mulia, yaitu tadi Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan Israfil ini adalah salah satu pemikul arsy. Dan As-Sur ya adalah qarnun azim, yaitu trompet ya yang sangat besar, ya bentuknya seperti tanduk yang akan ditiupkan. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Arabiyun, ya, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Kemudian orang Arab Badui tersebut bertanya, Mas sur, apa itu sur? Ya. Nafikhus sur, maka Nabi SAW mengatakan qarnun yunfakhu fi, yaitu tanduk atau trompet yang ditiupkan. Juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, kaifa an'am, ya, bagaimana aku merasa tenang, ya, bisa menikmati ya di dunia ini, wa qad iltaqama sahibul qarnil qarn, ya, karena pemilik atau yang bertugas untuk meniupkan trompet sudah meletakkan trompet tersebut di mulutnya, ya. Wahana jabhatahu, ya, dan dia telah menundukkan jabhahnya, yaitu dahinya, wa asgha sam'ahu, dan menyiapkan pendengarannya, yang zuru mata yu'mar, ya, menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniup trompet tersebut, ya, pada hari kiamat. Qalal muslimun ya Rasulullah, maka kaum muslim berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan? Maka Rasulullah mengatakan, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah sebagai baik ya penolong, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Dan Israfil ini akan meniup trompet nanti pada hari kiamat sebanyak 3 kali tiupan. Yang pertama adalah nafkhatul faza', ya, tiupan yang membuat semua orang ketakutan. Kemudian yang kedua nafkhatus sa'q, tiupan yang membuat semua orang pingsan, kemudian bahkan meninggal. Wa nafkhatul ba'ats, kemudian tiupan yang ketiga, ya, semua akan dibangkitkan. Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari ditiup ya trompet, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka seluruh yang ada di langit dan bumi merasa ketakutan, illa man sya Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan, ini kata para ulama adalah nafkhatul faza', tiupan yang membuat orang ketakutan. Adapun 2 tiupan berikutnya, yaitu yang disebutkan dalam firman Allah, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah trompet, fafazi'a fasa'iqa, ya, maka pingsanglah dan matilah man fis samawati wa man fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi, illa man sya Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sekali lagi, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba semua ya bangkit dan melihat. Kemudian ikhwan dan akhwat, di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut ruh, ya, dan dia adalah malaikat maut. Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah ya yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut, alladzi wukkila bikum, yang ditugaskan untuk kalian, tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian dikembalikan. Dan malaikat maut ini tidak satu atau mempunyai, ya, malaikat maut ini satu tapi mempunyai malaikat-malaikat pembantu, ya. Malaikat maut ini punya awan, punya pembantu-pembantu lain dari para malaikat yang mereka datang kepada manusia sesuai dengan amalan mereka. Apabila manusia tersebut termasuk orang yang baik amalannya selama di dunia, maka malaikat maut akan datang dengan bentuk yang indah, ya. Sebaliknya jika dia termasuk yang buruk amalannya ketika di dunia, maka malaikat maut akan datang dengan bentuk yang buruk. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut, ya, sampai ketika datang kematian kepada kalian, tawaffathu rusuluna,
akan diwafatkan oleh para utusan-utusan kami dari para malaikat, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan ya tugas mereka. Kemudian yang berikutnya, wa minhum al-muwakkal bil jibal. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga gunung-gunung. Ya. Malakul jibal, malaikat gunung. Ini disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW keluar menuju Taif ya untuk mendakwahi mereka di awal-awal diutusnya beliau menjadi nabi. Kemudian ahlu Taif ini menolak dakwah Nabi SAW, bahkan melempari Nabi SAW dengan batu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni. Ya, tiba-tiba datang awan yang menaungiku. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Ya. Kemudian aku melihat, ternyata di situ ada Jibril. Fanadani faqala. Ya. Kemudian malaikat Jibril memanggilku dan mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaik, dan bagaimana sambutan mereka kepadamu. Wa qad ba'athallahu ilaika, dan Allah telah mengutus kepadamu malakul jibal, ya, malaikat yang bertugas menjaga gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, untuk engkau perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini, terserah ya apa yang engkau inginkan. Fanadani malakul jibal. Maka kata Nabi SAW, malaikat penjaga gunung ini memanggilku dan memberi salam kepada aku, kemudian mengatakan, wahai Muhammad, ya, dzalika fima syi'ta, terserah ya apa yang ingin kamu perintahkan kepadaku. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsyabain, jika engkau ingin aku akan membalikkan ya dua gunung ini kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, dan beliau adalah nabi yang sangat sayang kepada umatnya, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyrik bi syai'an. Ya. Tidak ya, karena aku berharap dari keturunan mereka ya muncul orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya kepada dengan siapapun ya. Dan Al-Akhsyaban dalam hadis ini adalah dua jabal besar yang ada di kota Mekah ya. Ini di antara malaikat ada yang bertugas untuk menjaga gunung. Kemudian ada malaikat yang bertugas untuk menjaga janin-janin yang ada di rahim ya para wanita. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini dalam Sahih Bukhari, innallaha azza wajal wakkala malakan, ya Nabi Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat yang mengatakan, ya Rabb nutfah, wahai Tuhanku, ya nutfah yaitu setetes mani, ya Rabb alaqah, wahai Tuhanku, kemudian menjadi setetes segumpal darah ya, kemudian ya Rabb ala mudghah, kemudian menjadi ya segumpal daging. Fa idza arada an yaqdiya khalqahu, dan ketika sudah diputuskan bahwasanya ya dia akan menjadi makhluk yang sempurna, kemudian malaikat itu bertanya lagi kepada Allah, adzakar am unsa, ya apakah janin ini laki atau perempuan, syaqiyun an sa'id, apakah janin ini akan menjadi orang yang berbahagia atau orang yang sengsara ya. Kemudian rezekinya, ajalnya, ya kapan dia meninggal, itu semua dituliskan ketika seorang berada di perut ibunya ya. Kemudian di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk memikul arsy. Ya, disebutkan dalam ayat alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu. Ya, para malaikat yang memikul arsy, wa man haulahu, dan di sekelilingnya malaikat, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya, mereka semua bertasbih memuji Allah, wa yu'minuna bihi, beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya, mereka para malaikat beristighfar, memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Juga dalam ayat lain Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan memikul arsy Tuhanmu ya di atas mereka pada hari itu delapan malaikat. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, alladzina haulal arsy, ya malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka adalah disebut dengan al-malaikal kurubiyun, yaitu mereka dan pemikul arsy adalah
malaikat yang di antara malaikat yang paling mulia. Kemudian di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga surga. Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ya. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka menuju surga berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, dan ketika penghuni surga, ya, calon penghuni surga tersebut mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya, wa qala lahum khazanatuha, dan berkata, ya, penjaga-penjaga surga tersebut, salamun alaikum tibtum, keselamatan untuk kalian, kebaikan, fadkhuluha khalidin, masuklah kekal selama-lamanya di sana. Semoga kita semua termasuk, ya, mereka yang digiring menuju surga dan disambut oleh malaikat penjaga surga. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Juga firman Allah, jannatu adnin yadkhulunaha, ya, surga Aden yang mereka masuki, man salaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, pasangan-pasangan mereka, keturunan-keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat, ya, datang menyambut mereka dari semua pintu. Kemudian juga ada malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka tersebut. Wa humuz zabani, ya. Para malaikat penjaga neraka ini disebut dengan az-zabani. Dan pemimpin ya, zabani ini ada berjumlah 19. Allah Taala berfirman, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Berkata, ya, orang-orang yang berada di neraka kepada penjaga-penjaga jahanam, berdoalah kepada Tuhan kalian agar meringankan azab, ya, meskipun sehari. Juga Allah berfirman, faliyad'u nadiyah, ya, hendaklah penghuni neraka itu memanggil, ya, kelompoknya, ya, orang-orang yang selalu mendukungnya selama di dunia. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil az-zabaniyah, yaitu penjaga neraka. Juga firman Allah alaihi 19, ya, di atasnya ada 19 penjaga, ya, pemimpin penjaga neraka. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, tidaklah kami jadikan, ya, penjaga neraka itu kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, tidaklah kami jadikan jumlah mereka kecuali ujian bagi orang-orang kafir dan azab bagi orang-orang kafir. Juga firman Allah, wa nadau, ya, para penduduk neraka, waliyadzubillah, mereka mengatakan, ya Malik, wahai Malik, ya, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, ya, binasakanlah, ya, katakan kepada Tuhanmu untuk membinasakan kami saja, ya, karena penduduk neraka itu diazab dengan azab yang sangat pedih, namun mereka tidak dimatikan, karena jika mereka mati mereka tidak akan merasakan azab, waliyadzubillah, ya. Namun Malik, ya, penjaga neraka, mengatakan innakum makithun, ya, kalian akan tetap tinggal di neraka. Juga dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, ra'aitul lailah rajulaini atayani, pada tadi malam aku melihat ada dua orang mendatangiku, keduanya mengatakan alladzi yuqidun nar Malik khazinun nar, ya. Dan yang menyalakan neraka adalah Malik, penjaga neraka, wa ana Jibril wa hadza Mikail, dan ini adalah Jibril, adapun yang di sampingku adalah Mikail. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khazinun nar, penjaga neraka itu Malik. Dan di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk, ya, mengunjungi Baitul Ma'mur yang sudah kita sebutkan di awal-awal tadi, bahwasanya mereka setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur ini dan tidak pernah masuk lagi setelahnya, ya, karena jumlah mereka sangat banyak sekali. Juga ada malaikat yang bertugas untuk berkeliling mencari majelis ilmu, majelis zikir, dan semoga, ya, meskipun secara virtual dan online, juga termasuk majelis kita inilah majelis yang diliputi oleh para malaikat, karena dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
beliau bersabda, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang selalu berzikir, ya, selalu majelis-majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, jika mereka mendapati kaum yang mengingat nama Allah, ya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, tanadaw, ya, mereka saling memanggil. Malaikat tadi yang berkeliling saling memanggil, halummu ila hajatikum. Kemarilah. Nah, di sini hajat yang kalian cari. Fayahuffunaha bi ajnatihim ila sama'id dunya. Sehingga para malaikat ini meliputi mereka sampai, ya, bersusun-susun sampai langit dunia. Ya, dan kata para ulama, wa haula'il malaikat zaiduna 'anil hafadhah. Ini malaikat beda dengan malaikat yang bertugas menjaga manusia. Mereka memang tugasnya hanya untuk mencari majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir, dan jika mereka mendapati majelis tersebut, mereka meliputi dan mengelilingi majelis-majelis tersebut. Ya, kemudian di antara para malaikat ini ada yang al-kiramul katibun, yang bertugas untuk mencatat, ya, amalan-amalan manusia. Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin. Ya, sungguhnya ada penjaga-penjaga untuk kalian, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang menulis, ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Juga firman Allah, idh yatalaqqal mutalaqqiyan, dan dua malaikat yang menerima dan mencatat, anil yamini wa anil shimali qa'id, dari sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, mereka duduk, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, tidak ada ucapan, ya, satu kalimat pun yang diucapkan kecuali ada malaikat yang hadir dan selalu mengawasi dan menjaga. Ya, satu yang di sebelah kanan dan satu yang di sebelah kiri. Sebelah kanan mencatat kebaikan dan sebelah kiri mencatat keburukan. Dan, ya, kalau kita selalu menyadari tentang hal ini, tentu kita berhati-hati ketika kita ingin berbicara. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini adalah malaikat yang ditugaskan untuk bertanya, ya, kepada orang yang sudah meninggal di kuburannya, yaitu Munkar dan Nakir, dalam hadis yang sahih juga dari hadis Anas bin Malik dari Nabi SAW, ini dalam Sahih Bukhari, innal abda idza wudi'a fi qabri, sungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabu, dan, ya, para pelayatnya sudah kembali, wa innahu la yasma'u qara'ani alihim, dan yang dikuburkan tadi mesti mendengar suara sendal mereka, datanglah dua malaikat. Fayuqidanihi fayaqulan, dua malaikat tersebut mendudukkan, ya, orang yang telah dikuburkan, mendudukkannya dan berkata kepadanya, ya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, ya, li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang dahulu engkau ucapkan tentang orang tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'min, ya, adapun orang yang beriman, fa yaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasul, ya, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan rasulnya. Fa yuqal, kemudian dikatakan kepada orang beriman tadi, unzur ila maq'adika minan nar, lihat tempat dudukmu di neraka, ya. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah telah menggantikan untukmu tempat duduk di surga. Maka orang yang berada di kuburannya tersebut melihat tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga, ya. Adapun tempat duduknya di neraka akan diambil oleh penghuni neraka. Karena setiap orang itu punya tempat duduk di surga dan di neraka. Ya, penduduk neraka yang tidak mengambil tempat duduknya di surga akan diambil oleh penduduk surga. Demikian sebaliknya, ya, tempat duduk penghuni surga akan diambil oleh penghuni neraka. Waliyadzubillah. Juga dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, idza qubiral mayyit, apabila, ya, seorang yang telah mati dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan, ya, akan datangi dua malaikat yang berwarna hitam dan biru, yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar an-nakir, ya. Salah satunya namanya Munkar, yang lain adalah Nakir. Kemudian dia bertanya tentang
Ya, dalam hadis ini disebutkan man rabbuk wa ma dinuka wa man nabiyyuk, ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, ini di antara tugas-tugas malaikat yang disebutkan ya, ya dalam nas-nas yang sahih, juga nama-nama mereka serta tugas-tugas mereka, maka kewajiban kita adalah mengimani ya semua yang disebutkan dalam hadis-hadis, disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang malaikat-malaikat dan tentang tugas-tugas mereka. Adapun yang terakhir adalah buah dari keimanan kepada malaikat ini, ya tentu banyak sekali, kita hanya sebutkan 3. Yang pertama adalah al-ilmu bi azamati khaliqihim, ya. Dengan mempelajari ya secara cukup mendetail tentang malaikat ini, kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena jika malaikat saja yang makhluk mempunyai bentuk yang besar, kemampuan yang luar biasa, ya apalagi yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara buah keimanan kepada malaikat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, ya Allah menugaskan ya para malaikat yang menjaga manusia, ya, menulis amalan-amalan mereka dan mengatur ya kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu kita mencintai para malaikat karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, hamba-hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat, ya, dan mereka juga selalu meminta ampun kepada orang-orang yang beriman. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pasal yang kedua, yaitu iman kepada kitab-kitab yang diturunkan, karena pembahasan tentang malaikat ini sudah alhamdulillah sudah selesai, dan jika ada yang ingin bertanya kita persilahkan.